Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 42, yang berkata sebagai berikut. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa apa yang telah dibuat oleh orang percaya, anak Tuhan yang bernama Maria, bahwa dia telah memilih bagian yang terbaik. Memilih dari sekian banyak kebutuhan itu tidak gampang. Ketika kita harus memilih dari sekian banyak kebutuhan dan pilihan itu ternyata tepat, maka itu sesuatu proses yang tidak mudah. Itu suatu usaha yang harus dilakukan dengan teliti, dengan baik. Dan inilah yang dibuat oleh Maria. Dari sekian banyak peluang yang ada di depannya, dia memilih yang dia butuh. Nah, banyak kali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak mampu dan kita tidak memilih apa yang perlu, apa yang kita butuh untuk kita pilih. Karena begitu banyak pilihan, maka seringkali kita tidak memilih yang justru kita butuh. Yang kita tidak butuh justru kita beli, kita pilih. Kita pergi belanja, kita pergi berjalan di pusat perbelanjaan. Kita melihat ada spanduk, ada brosur, diskon. Kita bisa tertarik untuk membeli yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Karena kita tidak tahu apakah ini memang kita perlu, tapi karena kita melihat ini hanya kesempatan. Nah, hal-hal seperti ini seringkali kita abaikan dalam hidup ini. Alkitab menceritakan bagaimana Maria memilih satu yang begitu penting, yaitu dia memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Dan hal itulah yang perlu kita teliti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa seringkali kita diberi kesempatan untuk memilih, namun pilihan kita seringkali salah. Pilihan kita tidak seperti yang kita harus pilih sebagai kebutuhan kita. Karena itu, memilih bukan adalah sesuatu usaha yang gampang, tapi adalah suatu usaha yang perlu proses, dan itu harus ada ketelitian di dalamnya. Dan apa yang dipilih oleh Maria, ternyata dia memilih seperti ada suatu tempat yang paling tepat untuk dia, untuk hidup berlimpah. Karena dia memilih yang tidak bisa diambil. Sehingga peluang untuk berlimpah, peluang untuk semakin maju, peluang untuk menjadi makin luar biasa, itu selalu ada. Karena pilihannya adalah pilihan yang tidak bisa diganggu lagi, tidak bisa dirubah lagi, dan tidak pernah ada kekuatan yang bisa menghilangkan kemampuan yang ada dalam pilihan itu. Sebab itu, pilihan ini adalah peluang untuk makin meningkat, makin bertambah, makin berlimpah. Itulah pilihan. Sebab itu, sebagai orang percaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali dunia ini menawarkan banyak pilihan yang kita mau pilih, tetapi yang sesungguhnya yang terbaik yang kita harus pilih, justru kita tidak pilih. Di sini Marta mengingatkan kepada kita
Juga Maria mengingatkan kepada kita bahwa dua orang wanita ini mempunyai pilihan-pilihan yang berbeda. Tetapi yang dipilih oleh Maria ternyata pilihan yang membuat dia berada dalam posisi yang akan berlimpah, membuat dia akan meningkat ke atas, membuat dia makin maju, membuat dia akan menikmati keberhasilan karena pilihannya tepat. Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang bermanfaat dan berguna. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena banyak orang tidak bisa memilih yang bermanfaat dan tidak berguna. Contoh saja, ibadah. Banyak orang menganggap, ibadah kan masih bisa minggu depan. Ibadah kan masih bisa kapan-kapan kalau ada waktu. Tetapi Alkitab katakan, ibadah itu berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau kita tahu memilih yang terbaik, yang berguna untuk hidup yang ada sekarang dan hidup yang akan datang, maka kita tidak abaikan pilihan itu, yaitu berbakti, beribadah kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan yang tidak bisa diambil itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipindah tangankan, sesuatu yang tidak bisa dihapus, tidak mudah dan tidak mungkin untuk bisa dihapus. Jadi kalau dia sudah pilih itu, pilihan itu tidak bisa hilang, termakan waktu. Pilihan itu tidak akan pernah hilang karena terhapus, tidak akan pernah. Dan itulah yang diingatkan oleh Yesus, bahwa Maria telah ambil bahagian yang penting, yaitu dia memilih yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Hari ini ada banyak pilihan. Kita mau bangun jam berapa? Kita mau sarapan jam berapa? Kita mau kerja jam berapa? Kita mau makan siang jam berapa? Kita mau pulang jam berapa? Kita mau istirahat jam berapa? Itu pilihan. Banyak yang kita harus pilih dengan kehidupan ini. Tapi seringkali pilihan-pilihan yang kita pilih hanya untuk hidup yang sementara ini. Tetapi apa yang dipilih oleh Maria itu berguna, itu penting karena untuk dia meningkat, untuk dia makin berhasil. Itulah yang dia pilih. Alkitab katakan ibadah itu berguna, bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi hidup yang akan datang. Pilihlah yang terbaik. Hari ini banyak pilihan, tapi sebagai orang percaya, milikilah tekad, milikilah kerinduan, milikilah suatu rencana yang baik, yaitu memilih bagian yang terbaik yang Tuhan berikan hari ini untuk kita. Sebab itu, mari kita mau satu dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita. Sepanjang hari ini kita menentukan pilihan kita yang terbaik, yaitu pilihan yang tidak akan pernah terhapus atau hilang, tapi pilihan yang selalu membuat kita makin meningkat, makin berhasil, makin menguntungkan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, belajar dari pilihan-pilihan yang Engkau berikan bagi kami. Pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Maria telah memilih yang terbaik baginya. Memilih untuk dirinya, bukan memilih untuk siapa-siapa. Sebab itu tolong kami Bapa sebagai orang percaya, supaya hari ini kami juga berjalan dengan pilihan kami yang benar, dengan pilihan kami yang tepat. Karena kami sadar jika pilihan kami itu benar, jika pilihan kami itu tepat, maka kami sadar pilihan ini akan menguntungkan kami, akan membuat kami makin berhasil, makin berkelimpahan, dan pilihan itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami benar-benar melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan ini, melalui pilihan-pilihan yang kami tentukan, sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, karena pilihan kami adalah pilihan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.